Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Fikri Fauzi Makmur. Saya merupakan guru PPKN di SMA Negeri 4 Bandung. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi berkaitan dengan hubungan internasional. Materi ini merupakan materi pelajaran PPKN di kelas 11 semester kedua. Sekali lagi, materi ini merupakan materi PKN kelas 11 di semester yang kedua. Nah, pada kesempatan ini, pada video ini nanti akan ada beberapa potongan-potongan video untuk memudahkan kalian memahami bagaimana materi ini. Oleh karena itu, silahkan tonton secara utuh materi-materi yang akan disampaikan pada YouTube Ilmu Padi Official ini. Sebelum lanjut, untuk keberlanjutan konten video ini, silahkan yang belum like, yang belum komen, barangkali mau komen, yang belum subscribe, serta tonton yang belum nonton video sebelum-sebelumnya, silahkan tonton sampai selesai. Karena dengan cara seperti itu, kalian bisa membantu para konten kreator yang lain, khususnya saya, untuk terus memberikan ilmu kepada kalian semuanya. Khususnya ilmu-ilmu berkaitan dengan negara, berkaitan dengan politik, hukum, serta berkaitan dengan pelajaran-pelajaran PPKN. Terkhusus untuk kalian yang ingin belajar tentang bagaimana untuk masuk Akmil, Akpol, dan Ikatan Dinas, mungkin silakan bisa belajar di YouTube Ilmu Padi Official ini. Oke, di sini saya akan manggil kalian semua teman-teman ya. Jadi kalian semua adalah teman-teman saya. Jadi silakan simak video ini dengan baik, dengan seksama. Nah, pada kesempatan ini, materi kita adalah tentang bagaimana hubungan internasional. Ya, hubungan internasional. Hubungan internasional itu merupakan suatu keniscayaan. Karena pada prinsip dasarnya, suatu negara tidak akan bisa jalan dengan sendirinya tanpa ada bantuan negara yang lain. Sederhananya, hubungan internasional ini merupakan suatu hal atau suatu konsep di dalam bernegara yang mana kita sebagai suatu negara, khususnya negara Indonesia, itu tidak bisa memenuhi kebutuhan diri kita secara mandiri. Jadi artinya apa? Kita membutuhkan negara lain untuk menyelesaikan kebutuhan diri kita sendiri. Nah, untuk lebih detailnya, mari kita lanjut pada pembahasan yang berikut ini. Hubungan nasional. Nah, hubungan nasional atau kita singkat HI ya. Bukan HI ya, HI, hubungan internasional. Hubungan internasional. Hubungan internasional itu kalau kita analisis secara simpelnya atau secara sederhananya, kata kuncinya itu sudah pasti adalah kerjasama ya. Hubungan internasional itu sudah pasti merupakan kerjasama. Nah, siapa yang bekerja sama dalam konteks hubungan internasional? Yang bekerja sama di sini adalah negara. Jadi yang bekerja sama itu adalah negara, bukan individu, tapi negara. Adapun orang yang melakukan kerjasamanya adalah ya manusia atau orang. Nah, kerjasama negara. Negara untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Apa tujuan daripada hubungan internasional itu adalah saling menguntungkan. Nah, atau simpelnya ya, jika kalian pernah belajar tentang biologi, ada yang namanya simbiosis mutualism. Nah, simbiosis mutualism, kata kuncinya ini. Jadi silakan kalian pahami ya arti daripada hubungan internasional. Jadi hubungan internasional itu adalah pasti suatu kerjasama. Siapa yang bekerja sama? Negara. Negara. Untuk apa mereka bekerja sama? Untuk saling menguntungkan atau simbiosis mutualism. Karena pada logikanya tidak mungkin suatu negara menjalin hubungan dengan negara lain untuk memperoleh kerugian. Tentunya setiap negara itu bekerja sama itu tentu harus mendapatkan keuntungan. Dan tentu ketika mereka membuat suatu keuntungan, membuat suatu kesepakatan, mereka tentunya harus saling menguntungkan. Saya mau kerjasama nih sama kamu, kamu mau ngasih saya apa gitu. Saya ngasih kamu uang, kamu ngasih saya barang. Nah, harus ada saling menguntungkan seperti itu.
Nah, teman-teman semuanya, hubungan internasional ini tidak akan mungkin tiba-tiba muncul, ya. Hubungan internasional ini tidak akan muncul dengan tiba-tiba. Maka oleh karena itu, hubungan internasional ini ada yang disebut dengan faktornya, ya. Faktor-faktor yang mengakibatkan hubungan internasional ini muncul, ya. Faktornya ada dua faktor, ada faktor internal serta ada faktor eksternal. Nah, hubungan internasional ini muncul pasti ada alasan. Nah, alasannya itu disebut sebagai faktor-faktor. Ada faktor internal. Faktor internal itu adalah faktor yang muncul dari dalam. Sedangkan faktor eksternal itu adalah faktor yang muncul dari luar negerinya. Oke? Internal dari dalam, eksternal dari luar. Nah, kira-kira seperti apa contohnya? Mari kita simak. Faktor internal, kenapa suatu negara harus melakukan hubungan internasional, ya? Kenapa suatu negara harus melakukan hubungan internasional? Faktor internalnya adalah karena apa? Karena kebutuhan dalam negerinya. Nah, inilah alasan kenapa faktor internal atau suatu negara menjalin hubungan internasional itu, faktor internalnya itu adalah karena kebutuhan dalam negeri. Misalkan negara kita Indonesia, ya, negara kita Indonesia. Nah, Indonesia itu merupakan negara besar, ya. Namun besarnya Indonesia ini kemudian tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya berkaitan dengan konsumsi tepung. Ya. Nah, konsumsi tepung. Adapun bahan baku dari tepung ini adalah gandum. Nah, di Indonesia ya, gandum itu sulit untuk diproduksi. Kalaupun ada, itu tidak bisa memenuhi kebutuhan rakyatnya yang banyak itu. Oleh karena itu, karena Indonesia tanda kutip butuh akan apa? Butuh akan gandum ini, maka Indonesia harus melaksanakan hubungan internasional. Nah, Indonesia butuh gandum itu adalah faktor internal, teman-teman semuanya. Ya, kebutuhan Indonesia akan gandum itu adalah faktor internal. Butuh gandum itu muncul dari dalam negara Indonesianya gitu, bukan dari luar negaranya. Jadi Indonesia butuh gandum, maka Indonesia akhirnya menjalin hubungan internasional dengan negara yang lainnya. Oke, sampai sini paham barangkali ya? Oke. Nah, selanjutnya, karena Indonesia butuh gandum, maka Indonesia harus menjalin hubungan internasional. Nah, lalu dengan siapa? Ya, dengan siapa dia atau Indonesia harus menjalin hubungan internasional? Oke. Nah, jawabannya adalah dengan negara yang punya gandum, gitu dong. Masa dengan negara yang punya padi? Indonesia kan penghasil padi, gitu kan. Negara yang punya gandum. Nah, negara yang punya gandum di dunia ini banyak, ya. Negara yang punya gandum di dunia ini banyak. Namun, banyaknya negara tersebut tentunya Indonesia bukan kalap gitu loh. Kayak kita, misalkan mau buka puasa, ada cilok, ada cireng, ada cimol, ada apapun itu yang ada di depan mata kita, karena kita lapar, akhirnya kita beli semuanya itu. Nah, kemudian akhirnya setelah kita beli, siapa yang rugi? Kita. Satu, uangnya habis. Dua, perut kita kenyang. Akhirnya nggak kemakan tuh cilok. Dan bisa juga kita bisa jadi diracun karena yang jualan cilok itu misalkan musuh kita dan segala macamnya. Nah, oleh karena itu, supaya Indonesia ini tidak tanda kutip ditipu ya, atau sesuai dengan konsep Indonesia itu sendiri, maka Indonesia harus memiliki yang namanya politik luar negeri. Oke? Nah, setelah ini di video selanjutnya kalian akan memahami konsep-konsep apa saja gitu kan. Konsep-konsep apa saja yang harus kalian pahami tentang hubungan internasional. Oke, itu tadi contohnya ya, politik luar negeri itu bahasannya akan datang. Sekarang kita kembali lagi ke materi faktor-faktor hubungan internasional. Nah,
Karena Indonesia tadi butuh gandum, kemudian Indonesia kerjasama dengan negara lain, itu adalah faktor-faktor internal atau faktor yang muncul dari dalam suatu negara. Selanjutnya, ada juga yang namanya faktor eksternal. Faktor eksternal itu adalah faktor yang muncul dari luar, gitu ya. Faktor yang muncul dari luar, oke? Faktor eksternal itu adalah faktor yang muncul dari luar. Nah, seperti apa sih? Misalnya, kenapa kok suatu negara bisa bekerja sama dengan negara yang lain? Emang faktor dari luarnya seperti apa? Oke, salah satu contohnya adalah globalisasi. Oke. Nah, YouTube yang kita tonton atau YouTube yang sedang kita akses saat ini itu merupakan produk ya, merupakan produk daripada globalisasi. Bisa kalian bayangkan ketika Indonesia sampai detik ini menutup diri dari yang namanya globalisasi ini ya, bisa dibayangkan bagaimana kondisi Indonesia kalau misalkan kita menutup diri dari globalisasi ini. Ya, karena globalisasi ini adalah munculnya dari eksternal, ya, sekali lagi, globalisasi ini munculnya dari eksternal, maka Indonesia, ya, kebutuhan teknologi, kebutuhan akan kecanggihan teknologi, maka Indonesia juga harus melakukan kerjasama dengan siapa? Dengan negara-negara yang memiliki kecanggihan dalam hal teknologi, gitu loh. Kalau tadi kebutuhan akan gandum itu munculnya dari mana? Dari internal, karena Indonesia tidak punya gandum, maka Indonesia kemudian melakukan hubungan luar negeri, ya, melakukan hubungan internasional dengan negara yang punya gandum. Nah, gini. Adapun secara eksternal, Indonesia itu dituntut oleh dunia untuk bisa bergaul dengan dunia luar. Karena apa? Karena di luar sana itu sudah ada yang namanya globalisasi. Oleh karena itu, globalisasi yang ada di luar itu kemudian mengharuskan membuat Indonesia ini untuk kemudian bekerja sama dengan siapa? Dengan negara-negara yang telah berhasil dalam menghadapi globalisasi. Untuk apa? Untuk bisa menghadapi arus globalisasi yang akan datang ke depannya. Nah, begitulah kira-kira teman-temanku semuanya berkaitan dengan materi hubungan internasional dari kenapa kok hubungan internasional itu bisa muncul. Munculnya hubungan internasional itu disebabkan karena ada faktor-faktor yang mengakibatkan Indonesia muncul. Faktor-faktornya itu adalah faktor internal dan faktor eksternal. Dan seperti yang telah saya jelaskan tadi. Oke, sampai jumpa di video yang selanjutnya.